Sobat Kaipung. Terakhir dari Kaipung, innamal a'malu binniyat. Sungguhnya segala sesuatu diawali dengan niat. See you, bye, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel Kaipung. Jangan lupa like, subscribe, and comment my channel. Oke. Kesempatan kali ini Kaipung nih lagi jalan-jalan ceritanya ya. Lagi jalan-jalan di daerah Bintara. Tak sengaja, tak terduga Kaipung melihat ada tulisan Koko Cake Shop. Penasaran dong. Akhirnya coba masuk mau wawancara. Alhamdulillah diizinkan. Oke, sebelum daripada itu perkenalan dulu dari ownernya ya. Ya, silakan Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Harith Ihanoko, owner dari Koko Cake Shop. Koko Cake Shop. Iya, Koko Cake Shop. Nah, Koko Cake Shop sendiri itu apa tuh Kak? Maksudnya jualan apa nih Koko Cake Shop nih? Iya, jadi Koko Cake Shop itu sendiri itu bergerak di bidang makanan. Ya, itu lebih khusus ke kue, pastry, bakery, dan sejenisnya itu. Jadi kita lebih fokus ke kue ulang tahun, cupcake, roll cake, dan sejenisnya. Oh, berarti banyak banget modelnya ya? Iya, kita juga menerima banyak custom model-model yang jarang toko orang lain punya. Wih, hebat nih. Berarti punya inovasi gebrakan-gebrakan baru nih dari segi kue ya. Ini udah berdiri dari tahun berapa ya Koko Cake Shop? Berdiri sejak tahun 2018, Desember 2018. Oh, Desember 2018. Itu modal awalnya gimana Kak? Kok bisa sampai bagus kayak gini nih? Kayak pengaja sampai berhenti nih langsung. Oh ya Kak Hari, ini kenapa sih memilih usaha kue nih? Kan banyak macem-macem nih, kenapa milihnya tuh kue gitu? Iya, pertanyaan yang bagus. Nah, Masya Allah, makasih. Dulu saya SMK itu jurusan mekanik otomotif. Otomotif Iya. ke owner kue? PKL itu jauh banget ya? PKL, bongkar mesin, pegang oli, bensin, dan lain sebagainya. Kayak gitulah. Kemudian kuliah di Universitas Islam Asy-Syafi'iyah, jurusan pendidikan agama Islam. Mekanik Ketemunya di bakery, di kue. Nah, kita nggak tahu karena Iya. rencana Allah itu lebih indah pastinya. Masya Allah. Pas waktu itu pertama kali datang ke Jakarta, emang tujuan saya emang bekerja di pabrik karena saya lulusan SMK kan. Makanya saya ngajuin lamaran ke Astra, ke Suzuki, Daihatsu. Ya alhamdulillah semua masuk, tapi gagal nggak diterima. Oh, masuk doang, dipanggil mah enggak? Dipanggil untuk psikotes paling gitu. Selanjutnya nggak ada tahapan wawancara, nggak dipanggil lagi psikotes untuk nggak lulus. Medical check up nggak lagi. Nah, nggak tahu itu kenapa, mungkin Allah berencana lain. Maka dari itu saya langsung banting setir. Ya udahlah, yang penting untuk saat ini saya bekerja dan ada pemasukan. Saya sempat bekerja jadi tukang bersih, cleaning service di suatu perusahaan, itu bertahan 6 bulan. Di situ saya pas bekerja untuk bersihkan bagian dekorasi kue. Nah, di situ kan saya banyak yang lihat pekerjaan saya juga nggak pengen masuk sebenarnya, tapi ada yang memperhatikan saya, kinerja saya mungkin berbeda dengan yang lain, maka dipanggillah saya untuk mengisi bangku kosong waktu itu. Yaitu banyak ada yang ditinggal keluar, saya untuk menggantikan posisinya di bagian dekorasi kue. Jadi otomatis saya ngajukan desain dulu, kemudian langsung bikin lamaran masuk ke bisa daftar lagi gitu ya? Iya, karena ada yang bawa waktu itu dan ada yang masukin, jadi lebih mudah prosesnya. Iya. Di situ mulai belajar kue, mulai dari bikin, menghias, sampai menulis, semuanya diajari. Otodidak, mulai ada senior saya membantu dengan sabar, ngajarin sampai bisa. Di situ saya udah mulai suka dengan kue dan akhirnya saya di situ bertahan sampai 4 tahun. Di toko bakery, ya itulah namanya toko bakery, yang ada kincirnya itu kan. Ya pasti pada orang tahu. Nggak ada sponsor. Ada kincirnya. Kemudian sudah 4 tahun itu selama itu saya sambi ketika saya pagi kerja, malamnya saya kuliah di
Universitas Syariah selama setahun, selama 4 tahun. 4 tahun. Nah, sampai Kuliahnya lulus. kenapa ngambil PHI itu? Nah itu memang saya belajar agama Islam dimanapun itu, memperbaiki diri saya dan keturunan saya nanti kelak, Oh, iya. untuk mengajarkan buat anak-anak cucu-cucu saya nanti. Iya, betul. Dan dari situ saya mulai berpikir saya terlalu nyaman untuk pekerjaan ini gitu. Saya harus mencari nuansa baru, suasana baru yang lebih menantang, dan yang pastinya bukan hanya bermanfaat buat diri saya sendiri, yaitu manfaat buat orang-orang di sekeliling saya, buat orang sekitar, yaitu membuka usaha bisnis yang saya pada waktu itu ya cuma modal-modal nekat ya. Sampai saya bilang masih rugi dalam waktu 1 tahun gitu, bahkan nombok itu di waktu tahun pertama. Maksudnya bisa sabar gitu sambil ya. belajar gimana untuk bikin produknya. Di samping itu juga saya ikut seminar bisnis dan motivasi dan mengikuti mentor pelatihan dan lain sebagainya untuk menambah pengetahuan wawasan pengalaman saya di bidang bisnis dan kuliner bakery. Pertama kali itu modal ya mulai dari saya pakai tabungan pribadi saya sendiri untuk membuat toko ini. Saya membutuhkan kurang lebih itu 50 sampai 60 juta. Modalnya gede juga ya. Lumayan, karena untuk Juga. peralatan bakery itu sendiri itu lumayan mahal, mulai dari mesin aduk, mixer, terus oven, listrik yang harganya emang benar-benar mahal, belum yang etalase. Apalagi toko kue ini harus memerlukan yaitu tempat offline untuk pembuatannya, produksinya gitu. Ya kurang lebih segitu. Dan itu masih banyak kekurangannya, sebenarnya kita cicil sedikit-sedikit. Modalnya lumayan nih, 50 sampai 60 ya. Iya, lumayan juga. Tapi sekarang mau itu termasuk tetep kecil ya? dari untuk bidang bakery ya. Di kecil. toko lain mungkin bisa nyampe 200 sampai 300-an juta untuk bisa berjalan, langsung punya karyawan dan berjalan langsung. Kak itu rada kurang paham nih dunia bakery. Modal, tapi sekarang udah tetap ya, udah balik modal lah ya. Ya alhamdulillah, untuk di tahun pertama itu belum. Kita malah nombok di Oh, tahun di tahun pertama Jadi nombok. memang perjuangan banget emang ketika memulai usaha itu emang benar-benar perjuangannya itu di awal. Jadi untuk memulai usaha memang benar-benar berat. Dibutuhkan mental, tenaga, dan uang pastinya. Aduh. Jadi di tahun pertama saya malah nombok, ya rugi, belum balik modal, belum sama sekali, bahkan nombok gitu. Itu Ya, alhamdulillah di tahun kedua dan berikutnya sedikit mulai berjalan dan menemukan ritme pola bisnis yang saya jalani. Wah, mantep nih. Berarti di tahun pertama itu ibaratnya masih benar-benar merintis, tapi di tahun kedua tuh udah ini ya, udah lumayan maju Ya, ya. sedikit berjalan. Ya, alhamdulillah di tahun keempat ini ya sudah bisa berjalan baiklah. Tinggal memperbaiki apa yang perlu diperbaiki, dikoreksi, dan semoga kedepannya lebih baik lagi. Bagaimana sih biar SDM kita nih, seperti Kaipung sendiri kan di dunia souvenir. Bagaimana cara kita membangun SDM agar ulet, kreatif, rajin gitu, biar rajin nih. Biasa kan kalau disuruh malas-malasan dan lain-lain gitu ya, itu kan ngeselin bagi owner ya nggak sih? Jadi yang pertama yang saya terapkan di bisnis saya yaitu ketika merekrut SDM itu emang dilihat dari akhlaknya. Dari akhlaknya, ya betul. Ketika akhlaknya baik, masuk ke sini ya insya Allah diseleksi dengan ketat pastinya. Walaupun karyawan saya cuma beberapa, insya Berarti Allah ini terbukti dan berkualitas, sedikit tapi pasti. ya sedikit berkualitas itu yang penting daripada banyak. Pastinya mempunyai karakter yang baik, berada di tempat yang baik, insya Allah bermaksimal produk yang dihasilkan. Alhamdulillah. Oh iya kan kemarin corona itu ya di tahun 2019-an ya. Iya. Itu dampaknya gimana nih? Dampak negatif sama positifnya apa tuh? Kan pasti yang namanya para pengusaha kena semua tuh ya dampaknya. Iya, kita juga sempat mengalami dampak itu, terlebih di tahun pertama ketika pandemi itu datang. Orderan yang sudah banyak dari
10 sampai 20 order yang masuk itu kebanyakan di cancel. Kenapa? Karena kebanyakan customer saya itu mengadakan acaranya itu di gedung, di sekolahan, dan di rumah, dan undang-undang tetangga warga sekitar. Dan ketika corona kan nggak boleh ada kerumunan, ya. dan akhirnya di cancel lah. Ya saya sebagai ini ya berlaku bijak, ya udah nggak apa-apa, karena rezeki sudah ada yang mengatur, tak akan tertukar dan tidak akan salah. Allah udah mengatur rezeki. Bahkan sampai di bulan pertama saya meliburkan karyawan saya karena emang nggak ada orderan kan, jadi mau gimana lagi bener, ya, gitu. Jadi ya semua pengusaha ini libur dulu gitu, nanti kalau seumpama ada orderan insya Allah nanti dipanggil lagi. Itu saya kasih tahu, musyawarahkan kepada karyawan saya, dan alhamdulillah pada mengerti. Dan alhamdulillah untuk bulan berikutnya itu ada orderan. Kita maksimalkan pada waktu itu yaitu gebrakan jualan online, mulai dari sosial media, dari Facebook, Instagram, semua kemudian ada Google, kita pakai udah masuk di Google ya, juga ada CEO, terus kemudian yang baru-baru ini TikTok yang kita juga harus masuk mengikuti perkembangan zaman. TikTok berarti kuenya joget ya? Iya, itu disuruh joget deh kuenya. Ikutin perkembangan zaman sih. Jadi alhamdulillah meningkatlah seiring perkembangan ini zaman. Kita juga mengikuti teknologi, kita juga ada perubahan untuk meningkatkan kualitas dan promosi kita. Dan alhamdulillah udah pada mulai masuk lagi sih untuk tahun-tahun ini. Udah normal lagi. Soalnya udah corona juga udah ini ya, udah lumayan agak sepi, udah dibolehin lah kerumun gitu kan. Oh iya, bisa lihat produk-produknya Kak? Oh iya boleh. Kak Hari, mana nih kira-kira produknya? Saya ambilkan dulu. Oh iya, siap. Nih ditunggu dulu ya guys. Ini adalah produk dari Koko Cake Shop. Produknya adalah tentang kue. Kue apa nih yang diambil nih? Kue ulang tahun apa kue apaan? Kita lihat ya. Waduh. Ini yang lagi viral saat ini yaitu Korean cake. Apa nih? Atau mini cake. Jadi cake yang ukuran kecil, yang harganya ekonomis, terjangkau oleh semua kalangan. Jadi ini berapa nih segini nih? Segini murah, 40.000 aja. Oh, 40.000 aja, wah murah geng. Jadi bisa model custom, bisa model sesuai permintaan customer. Jadi model nama atau wajah atau bebas lah kita mau apa. Jadi sini kita ya, bisa desain. Kayak gini guys, tuh hasilnya tuh ya. Korean mini cake. Korean mini cake. Oh, ini dari Korea apa gimana nih? Namanya iya keren ya. Inovasi-inovasinya bagus. Iya, ini Korean mini cake. baru pertama kali bikin di tahun ini sih. Oh, baru tahun ini mulainya. Karena mengikuti permintaan pasar. Karena sebelumnya juga kita nggak bikin, karena permintaan banyak, otomatis kita juga harus mengikuti gitu, mau nggak mau kita harus mengikuti. Dan kita juga harus belajar meningkatkan kapasitas dan kualitas produk kita. Ini apa lagi nih? Kalau ini cupcake ini. Cupcake. Iya. Oh, cupcake tapi isinya banyak itu satu tempat ya? Ada isi 4, isi 6, isi 9, isi 12. Jadi bisa menyesuaikan tema, momennya. Bisa birthday cake, terus anniversary. Biasanya untuk weekend kebanyakan untuk pemesanan wedding sama lamaran. Oh, buat lamaran-lamaran bisa juga. Engagement biasanya gitu. Kalau kayak yang buat apa ya? Lamaran biasa bawa apa tuh? Iya, buat seserahan. Ya, aduh kayak Ini lupa. contohnya kalau buat seserahan. Oh, ini ada yang buat seserahan. Lebih praktis, ekonomis Iya. kan. Ntar kayak foto tempelin di sini nih. Iya, kekinian pastinya gitu. Oh, banyak ya modelnya ya? Iya, kita ada beberapa produk. Cuma untuk yang paling laris ya untuk kue tart custom, terus cupcake, mini cake, roll cake, dan puding ada. Oke, Kak Hari. Ini suka dukanya apa nih membangun usaha dari 2018 sampai sekarang 2021? Pastinya kan banyak guncangan-guncangan gitu ya. Apalagi di era milenial nih pasti, oh dia usaha kue, pada ngikutin kue gitu kan. Kok bisa bertahan gitu? Apalagi kemarin pandemi bisa dilewatin dan sekarang alhamdulillah sukses gitu. Gimana suka dukanya? Iya, banyak dukanya sih sebenarnya. Oh, tapi dukanya di ya. balik duka itu pasti ada sukanya. Kan Iya, betul. Fa'inal ma'al usri yusron. Nama usri yusro. Nah. Wah, alhamdulillah hafal. Kalau nggak hafal malu nih. Ada kesedihan pasti diiringi dengan kebahagiaan selanjutnya. Masya Allah. Banyak duka ketika membuat bisnis ini ya. Salah satunya yang saya alami itu banyak orang yang mesan tapi kurang pembayarannya gitu. Jadi ketika DP, ketika terus
kue diantar uangnya kadang kurang atau kurang ya? iya emang itu keadaannya, kita juga nggak bisa memaksa gitu kan, namanya keadaan ini. Terus kita tagih nggak dibayar, udah kita ikhlaskan saja. Terus kadang kita ngantar pesanan, kemudian kuenya rusak di tengah jalan, kita kan nggak tahu di tengah jalan ada macet atau nabrak lubang atau yang lainnya, kita nggak tahu. Kalau di jalan kan kalau nggak nabrak ya ditabrak. Iya benar. Jadi itu sangat beresiko untuk cake kami. Jadi kadang rusak, kita harus bawa pulang lagi, benerin lagi, makan waktu, biaya dan tenaga juga. Alhamdulillah setelah berjalan mengikuti pola yang sudah kita atur dan rencanakan sesuai dengan schedule kita, alhamdulillah berjalan dengan baik gitu, sesuai target rencana yang telah kita bikin di awal. Karena niat dari awal membuka usaha ini yaitu bermanfaat buat orang sekitar. Bagaimana kedepannya usaha saya yang saya bangun ini bisa bermanfaat buat orang sekitar, bisa saling berbagi, bersedekah, bisa istiqomah, dan membuka banyak lowongan pekerjaan bagi orang yang membutuhkan pekerjaan di sana. Banyak sekali, untuk apalagi masa pandemi seperti ini banyak yang membutuhkan pekerjaan. Bahkan beberapa bulan terakhir ini banyak WhatsApp yang masuk untuk Mas, apakah ada lowongan pekerjaan di co-working shop gitu. Banyak yang nyari loh. Ya karena emang keadaan saya juga mampunya baru menerima karyawan 3, 2 ya segitu ya, kita mampunya segitu. Itu belum bisa banyak karena emang kapasitas saya emang mampunya segitu. Ya semoga kedepannya bisa lebih besar lagi agar bisa bermanfaat buat Kak Hari nih, kasih tips-tips atau motivasi, kata-kata bijak buat sobat Kak Ipung biar yang misal mau usaha nih, misalkan lagi gagal nih, lagi turun omsetnya, biar dia terus nih nggak menyerah, karena kan memang usaha kan emang naik turun ya. Iya. Takutnya ketika lagi turun drop nyerah, ditinggalin usahanya, sayang banget tuh kayak gitu tuh. Iya. Bisa tips-tipsnya Kak Hari? Orang sekitar lebih banyak lagi, yaitu mempersiapkan mental. Jadi mental kita harus kuat, karena di dalam dunia berbisnis itu pasti ada goncangan, cobaan, dan mulai dari dalam juga maupun dari luar, omongan dari luar, dari keluarga ataupun dari orang-orang sekitar mengenai bisnis kita, tentang sikap kita, dan juga dari dalam diri kita, dari tim kita sendiri. Kadang tim tidak solid ataupun ada banyak masalah yang lainnya. Yang pertama itu harus kuatkan mental dulu gitu. Terus kita harus mempunyai niat yang baik untuk mulai usaha, niati lillahi ta'ala, untuk membantu sekitar, untuk memberangkatkan haji orang tua, membahagiakan orang tua. Insya Allah ketika niat kita baik, Allah memberi kemudahan buat itu semuanya. Jadi kembali ke niat awal, itu ketika niat baik, insya Allah semangat kita juga akan meningkat. Melihat pas waktu kita lagi ngedrop down, itu kembali ke niat awal kita dan targetkan omset yang besar. Jadi ketika kita mulai bisnis, yaitu kita langsung target untuk pencapaian setahun semisal 500 juta. Nah, udah kita itu harus capai 500 juta untuk jangka setahun ini. Bagaimanapun caranya kita harus bisa meraihnya. Mungkin dari promosi yang berbayar ataupun dari teman, endorse dan lain sebagainya gitu. Dan kemudian yaitu yang terpenting yaitu kita membuat produk yang berbeda dengan yang lain. Toko kue banyak, toko baju banyak. Bagaimana kita membedakan produk kita dengan yang lain gitu, yaitu itu berbeda, ada value, ada nilai di dalamnya. Ketika customer memberi produk saya nih, nah dia bisa membuat sesuai dengan keinginan dia. Kalau seumpama di toko bakery lain-lain itu kebanyakan dia nggak nerima gitu. Jadi di toko cooking shop itu bisa maunya seperti ini, oh bisa. Bener-bener Terus bisa mau custom ya. Modelnya dibikin seperti ini, bisa, insya Allah. Jadi selagi nggak sulit, insya Allah bisa. Pokoknya mengikuti permintaan customer gitu ya. Siap. Oke, terima kasih Kak Hari atas wawancaranya. Semoga bisa menginspirasi sobat Kak Ipung. Terakhir dari Kak Ipung, innamal a'malu binniyat. Sungguhnya segala sesuatu diawali dengan niat. See you, bye, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.